pada tanggal 13 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau 1444 tahun semenjak hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah berada atau kita masih membicarakan seputar hikmah di balik Islamnya Hamzah. Hikmah di balik meninggalnya Abu Thalib, yang itu ada pada subbahasan yang ketiga, subbahasan yang ketiga dari bagian ketiga dari perjalanan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian pertama kita sudah sebutkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam semenjak beliau dilahirkan hingga 40 tahun. Apa saja yang terjadi di situ. Bagian yang kedua semenjak umur 40 tahun, yaitu diangkat menjadi nabi dan rasul hingga tahun kelima kenabian. Hingga tahun kelima kenabian yang diakhiri dengan peristiwa usirnya atau hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Bagian yang ketiga yang kita berada di dalamnya, yaitu semenjak Nabi SAW itu dikuatkan Islamnya atau Islam ini kuat, ditambahkan kekuatannya dengan masuk Islamnya Hamzah sampai nanti peristiwa Isra dan Mi'raj pada tahun ke-10 kenabian. Kita masih pada pembahasan yang ketiga dari bagian yang ketiga, yaitu seputar meninggalnya Abu Thalib dan juga hikmah di baliknya. Kita masuk pada pelajaran yang ke-10 atau hikmah yang ke-10. Penulis mengatakan anna Abu Thalibin mata 'alal kufr. Dari peristiwa ini kita mengambil faedah bahwa dipastikan Abu Thalib itu mati di atas kekufuran. Yadullu lidzalika qauluhu ta'ala. Yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai untuk dapat hidayah. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Itulah ayat yang menunjukkan Abu Thalib itu mati di atas kekafiran. Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, ajma'al mufassirun ala annaha nazalat fi Abi Thalib. Semua ahli tafsir sepakat bahwa ayat ini berbicara tentang Abu Thalib. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Yang ada di surat At-Taubah ayat yang ke-113, yang artinya tidak pantas bagi seorang nabi atau tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman mereka memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah, meskipun mereka adalah kerabat dekatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa mereka ini mati di atas kekafiran dan termasuk penduduk neraka jahim. Maka ini dua ayat yang menunjukkan Abu Thalib itu atau paman Nabi itu mati di atas kekafiran, dan telah datang keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana selepas matinya Abu Thalib Nabi mengatakan, ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah aku akan memohonkan ampun untukmu wahai paman selama aku belum dilarang. Kemudian apa? Turun ayat tadi. Akhirnya apa? Berhenti. Nabi memintakan ampun. Faedah yang ke-11. Di dalam kisah ini dalalatun ala sihhati islami au taubati man hadarathul wafah. Dalam kisah ini terkandung dalil, terkandung penunjukan tentang sahnya diterimanya keislaman seseorang atau taubat seseorang sebelum dia wafat
atau ketika dia di akhir-akhir hidupnya, ya, itu masih diterima, masih bisa. Falaula anal Islam yasihu minhu ma talaba minhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Islam seseorang itu, ya, seseorang masuk Islam di ujung hidupnya itu tidak sah, niscaya Nabi tidak mengajak-ngajak Abu Thalib untuk masuk Islam di ujung hidupnya. Akan tetapi karena ini masih ada waktunya, maka Nabi terus mengajak Abu Thalib untuk masuk Islam. Wa dzalika qabla al-mu'ayanati wan naza'. Yang itu sebelum seseorang itu dia tersengal-sengal menahan sakaratul maut. Walau kana fi halil mu'ayanati wan naza' lama nafa'ahu iman. Akan tetapi kalau sudah tersengal-sengal, ya, untuk menahan sakaratul maut tersebut, maka tidak bermanfaat iman itu. Tidak bermanfaat iman. Allah mengatakan, "Walaysati taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an." Taubat itu enggak ada bagi orang yang mereka berlaku keburukan, ya, kemudian dia didatangi oleh al-maut, dia kedatangan al-maut atau kematian itu menjemputnya, kemudian baru mengatakan qala ini itu betul saya mau taubat sekarang. Enggak ada, ya. Jadi taubat itu ada syarat sahnya diterima taubat itu. Di antaranya adalah apa? Taubat itu atau sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Pertama, harus ada an-nadmu, menyesali apa? Menyesali hal-hal yang telah dilakukan. Yang kedua, al-iqla'u. Al-iqla' itu artinya meninggalkan, ya. Syarat taubat itu meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan perbuatan. Yang ketiga, al-azmu. Yang ketiga, berazam, bertekad kuat untuk tidak melakukan hal tersebut. Bertekad kuat untuk tidak melakukan hal tersebut. Kemudian kalau yang keempat, kalau berkaitan dengan hak anak Adam, maka dia kembalikan haknya. Itu taubat yang diterima. Kemudian yang kelima ditambahkan, taubat itu dilakukan pada momen yang masih dimungkinkan diterimanya taubat. Kapan itu? Nabi mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah itu senantiasa menerima taubat seorang hamba selama dia belum yugharghir. Yugharghir itu tersengal-sengal nafasnya ketika hendak mati. Kalau sudah mau mati, dalam arti sudah sudah merasakan sakaratul maut baru taubat, enggak diterima, ya. Jadi kalau sebelum itu, misalnya seseorang sakit, kemudian dia merasa ini adalah waktu terakhir baginya, dia bertobat, masih diterima. Faedah yang ke-12. Pelajaran yang ke-12. Jaa fil haditsil ladzi sabaqal isyaratu ilaihi. Telah datang dalam hadis yang telah diisyaratkan dalam pelajaran sebelumnya, di mana Abu Thalib mengatakan akhiru ma kallamahum bihi huwa ala millati Abdul Muttalib, bahwasanya perkataan yang dia pilih di akhir hidupnya adalah dia tetap berada di atas agamanya Abdul Muttalib, sang bapak. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, ya, berkata Imam An-Nawawi, fahada min ahsanil adabi wa tasarrufat, wa huwa anna man haka qawla ghairihi al-qabiha, man haka qawla ghairihi al-qabiha ata bihi bi dhamiril ghaibah liqubhi surati lafzihi al-waqi'. Kata Imam An-Nawawi, di dalam hadis ini terkandung adab dan juga sikap yang pas. Sikap apa gitu? Yaitu seseorang yang dia menceritakan ucapan orang lain, menghikayatkan
menyampaikan kembali ucapan orang lain, hendaknya dia mengubah kata gantinya itu dengan apa? Kata ganti orang ketiga. Dikarenakan begitu buruknya ucapan yang diucapkan tersebut. Jadi sebenarnya gini ceritanya. Abu Thalib ketika hendak mati itu, dia mengucapkan bahwasanya ya saya, ya kata dia, ya, saya mati di atas agamanya nenek moyang atau Abdul Muthalib. Nah, si rawi itu kan yang menyampaikan hadis. Ya, periwayat hadisnya itu mengubah kalimatnya. Yang terakhir kali dia diucapkan adalah dia memilih di atas agamanya Abdul Muthalib. Kenapa? Supaya seseorang itu dia terjaga dari menirukan, mengucapkan persis seperti ucapan yang diucapkan oleh Abu Thalib tadi. Yang ucapan itu begitu buruknya. Ya, begitu buruknya. Sehingga apa? Kita menyampaikan bahwasanya Abu Thalib mengatakan di akhir hidupnya bahwa dia memilih di atas agamanya Abdul Muthalib. Ya. Nah, ini kaitannya sama bagaimana para ulama hadis itu mereka begitu teliti dalam menyampaikan berita. Mereka tidak mengubah-ubah. Ya, mereka tidak mengubah-ubah dalam menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi saking telitinya sampai-sampai di dalam suatu hadis misalnya diberitakan bagaimana posisi Nabi itu. Nabi pernah mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Nabi mengucapkannya 3 kali. Ya. Kemudian apa? Para sahabat mengatakan kami mau. Nabi mengatakan yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua uququl walidain. Kemudian ya 2 kan? Nah, tadinya Nabi itu bersandar. Kemudian apa? Nabi duduk. Ya, Nabi tadi bersandar terus tidak bersandar lagi, kemudian menyampaikan ala wa syahadatuz zur ala wa qauluz zur. Termasuk juga bersaksi palsu dan juga berkata dusta. Itu juga dosa besar. Nah, rawinya itu menceritakan sampai bagaimana Nabi itu ya mengubah posisi duduknya. Termasuk dalam hadis ini. Jadi diubah ucapannya Abu Thalib menjadi bentuk kalimat berita atau kalimat tidak langsung. Nah, kalimat tidak langsung dengan tujuan supaya si rawi itu tidak menirukan ucapan yang begitu buruk di mana Abu Thalib itu memilih mati di atas agama bapaknya. Yang ke-13, hukukul aqaribi zahiratun fi hadhil qissah. Dalam hadis ini, dalam kisah ini terkandung begitu besarnya hak-hak kerabat kita. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata memberikan perhatian yang lebih terhadap Islamnya sang paman. Ya. Nabi mendakwahi kaum muslimin atau mendakwahi orang-orang Quraisy ketika itu untuk masuk Islam. Akan tetapi Nabi itu tidak melupakan bahkan memberikan perhatian khusus kepada pamannya agar pamannya ini menyambut ajaran Islam. Wa dzalika liqarabatihi minhu, karena beliau menyadari pamannya itu adalah kerabatnya. Wa haqqul qaribi aktsaru min haqqi ghairihi, dan hak kerabat itu lebih banyak ketimbang hak selainnya. Hak kerabat itu lebih banyak ketimbang hak selainnya. Jadi kalau misalnya kita punya sesuatu yang kita ingin berikan kepada orang dan kita ingin berbuat baik, maka yang paling berhak untuk mendapatkan perbuatan baik kita adalah kerabat kita dulu. Ya, kerabat. Orang lain gimana? Orang lain itu nanti. Orang lain ring satu dulu, ya, keluarga dulu. Seperti itu. Ya. Kalau itu dinamakan nepotisme ya nggak apa-apa. Memang begitu. Harusnya apa? Keluarga dulu itu yang didahulukan ketimbang orang lain. Ya.
Jadi ketika seorang hendak berbuat baik, hendaknya dia berbuat baik terlebih dahulu kepada orang-orang terdekatnya. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Allah mengatakan sembahlah Allah dan janganlah berbuat syirik, dan berbuat ihsan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kerabatmu. Allah juga mengatakan kepada nabinya wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah keluargamu yang terdekat. Maka kata penulis di sini fa'alal muslimi an yu'tiya aqaribahu mazida inayatin wa ihtimamin bid-da'wati wat tawjihi wan nush. Hendaknya seorang muslim itu memberikan perhatian lebih kepada kerabatnya, kepada keluarganya dalam dakwah dan juga nasihat. Wa nahnu nara katsiran minan nasi lahum juhudun fid da'wati ila Allah. Kita dapati banyak dari kalangan manusia mereka itu begitu bersemangat dalam mengajak atau berdakwah kepada jalan kebaikan, jalan Allah. Lakinnahum ma'a qaribihim fi ghaflatin kabiratin anhum. Akan tetapi ternyata mereka begitu lalai, ya, dengan kelalaian yang sangat besar terhadap kerabat mereka. Wa hadza minat taqsiril ladzi yanbaghi an yantabiha ilaihi. Ini termasuk kekurangan yang harus diperhatikan. Liyatimma talafihi. Agar apa? Agar dia bisa menunaikan hak-hak yang merupakan hak-hak kerabat tersebut. Jadi marilah kita perhatikan diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jaga diri kita dulu. Diri kita dulu juga. Jangan juga seseorang itu dia melupakan dirinya, ya, melupakan dirinya sendiri, sementara dia mengajak-ngajak keluarganya, apalagi ngajak orang lain. Dirinya dulu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu, diri kalian dan keluarga kalian. Faidah yang ke-14. Al-wafa'u minar Rasul sallallahu alaihi wasallam li Abi Thalib alladhi sanada Rasul. Dalam kisah ini terkandung sikap wafa. Wafa itu balas budi. Tahu balas budi. Ya. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib. Yang Abu Thalib ini senantiasa mendukung Nabi. Wa kanat lahul mawaqiful katsiratul lati yuhmadu 'alaiha. Dan Abu Thalib ini sebenarnya dia memiliki banyak hal-hal yang, ya, pantas untuk kemudian dipuji. Dalam arti Abu Thalib ini pengorbanannya enggak main-main untuk Nabi. Tidak main-main. Suatu ketika Al-Abbas itu pamannya Nabi juga. Jadi kakak beradik dengan Abu Thalib, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Abu Thalib ini dapat manfaat enggak sih, ya, dari membela Anda sepanjang hidupnya? Maka dijawab bahwa kalau bukan karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Abu Thalib ini sudah fiddarkil asfali minan nar. Abu Thalib ini saya sudah tempatnya di kerak neraka yang paling bawah. Nah, di mana neraka Abu Thalib berarti? Neraka Abu Thalib itu fi dhahdahin minan nar, di tepian neraka. Tepian neraka Jahannam. Wa huwa ahwalu ahli nari adzaban. Dan Abu Thalib ini adalah orang yang paling ringan azabnya. Meski demikian, azab yang diterima Abu Thalib itu, ya, akan dipakaikan kepadanya sandal dari neraka, yang dengannya otaknya itu akan mendidih. Itulah azab teringan yang sudah dipastikan didapatkan oleh Abu Thalib. Kalau seperti itu yang teringan, bagaimana lagi dengan yang
lebih berat lagi, naudzubillah ya. Semoga Allah melindungi saya dan juga jamaah sekalian serta keluarga kita semuanya dari api neraka. Ini sikap Nabi Muhammad SAW ya, di mana beliau memberikan syafaatnya kepada Abu Thalib agar Abu Thalib ini tidak berada di neraka yang paling bawah. Ini kekhususan Nabi SAW. Hanya Nabi saja yang mendapatkan syafaat seperti ini. Ya, artinya mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Yang ke-15. Anna sababat takhfifi an Abi Thalib ma annahu mata musyrikan innama huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay syafa'atuhu wa laysa 'amalu Abi Thalib. Sebab diringankannya Abu Thalib mendapatkan siksaan yang tadi disebutkan itu karena perantaraan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan atas usaha Abu Thalib, tidak. Fala tu'aridu hina idzin baina hadithi syafa'atihi li'ammihi wa baina butlani 'amalil musyrikin. Maka tidak bertentangan antara dua hal ini. Antara syafaat yang Nabi berikan kepada Abu Thalib, ini khusus, dengan batilnya, dengan tidak sahnya, dengan ambiarnya amalan orang-orang musyrik ya. Jadi Abu Thalib itu mendapatkan dalam tanda kutip ya, kehormatan atau mendapatkan keringanan azab itu bukan karena amalannya. Oh, dia bela Nabi, dia ini, dia itu, dia baik sama Nabi. Bukan. Tetapi itu karena syafaat Nabi Muhammad SAW yang khusus diberikan oleh beliau dan Allah izinkan. Allah mengizinkan Nabi untuk memberikan syafaat kepada Abu Thalib yang menjadikan Abu Thalib mendapatkan siksaan neraka yang paling ringan. Adapun amalnya Abu Thalib kemana? Amalnya Abu Thalib itu ambiar bubar, tidak ada manfaatnya. Loh, tapi kan dia baik, ya. Tapi kan dia sudah membela Nabi. Tapi kan dia sudah ya ikut sengsara bersama Nabi. Ya. Jawabannya ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang amalan-amalan orang musyrik, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Kami hadapkan mereka kepada amal-amal yang dahulu mereka perbuat, kemudian kami jadikan amal tersebut seperti debu yang berterbangan, tidak dihitung. Kok enggak dihitung? Kenapa kok nggak dihitung? Mereka kan sudah berbuat baik. Orang musyrik ada nggak Pak yang berbuat baik selama hidupnya? Banyak. Ada yang mereka ini baik sama orang tuanya. Ada yang mereka ini baik sama tetangganya, baik secara sosial, ya. Dan semuanya nggak pernah ganggu, bantu orang susah, menyantuni orang miskin dan seterusnya. Tetapi mereka kehilangan satu. Mereka tidak punya iman. Ketika tidak punya iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya di dunia ini. Jadi Allah Maha Adil, Allah akan dibalas. Adapun di akhirat, malahu min khalaq, tidak ada lagi balasan buat mereka. Ya. Jadi amal mereka ini sudah dibalas di dunia. Seperti apa balasannya? Ya mungkin dengan usaha mereka yang terus maju, dengan kejayaan, dengan ini terus seperti itu. Adapun di akhirat maka tidak ada balasan untuk mereka, ya. Jadi amalan itu tidak akan dihitung di akhirat. Kalau seorang mukmin dia akan mendapatkan balasan kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat dapat, di dunia dapat, ya. Di akhirat dapat, di dunia dapat. Meskipun terkadang dengan sebab Allah mencintai seorang mukmin itu, maka Allah menahan balasan dunia. Balasan dunia itu ditahan. Supaya apa? Supaya hamba itu, seorang muslim itu, dia tidak terlenakan dengan kehidupan dunia. Jadi jangan heran kalau misalnya saya itu sudah banyak berdoa,
saya sudah melakukan ini itu kebaikan banyak, tapi kok masih seperti gini-gini aja ya. Ya nggak apa-apa, karena apa? Memang yang kita cari, yang kita idam-idamkan, yang kita tunggu-tunggu itu adalah balasan akhirat. Akhirat itu khairun wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Akhirat itu lama. Ya. Lebih lama ketimbang dunia. Dunia paling berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun, mungkin seperti itu. Tetapi kalau akhirat itu lama, maka janganlah seseorang itu dia mengedepankan balasan dunia terus melalaikan balasan akhirat. Jangan seseorang itu mengedepankan balasan dunia terus melalaikan balasan akhirat. Sholat yang rajin, ya, dengan harapan semata-mata supaya usahanya lancar, ya, lancar jaya. Sedekah dengan harapan supaya bisnisnya maju, ya. Seseorang hendaknya ketika dia sholat atau sedekah atau saum atau apapun kebaikan yang dia itu nyari akhirat dulu. Dia mengharapkan akhirat. Dunia itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ngikut aja. Kita ini husnudzon. Allah lebih tahu apa yang pas buat kita ketimbang kita sendiri. Kalau kita ini misalnya mendikte, ya Allah saya ini pengennya itu, saya pokoknya harus ini, harus itu. Ya itu namanya apa? Kita mendikte. Loh, antum a'lamu amillah. Antum yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Ya, Allah yang lebih tahu kan gitu kan. Bahkan untuk orang-orang mukmin Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian itu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Baik bagi kalian. Dan bisa jadi wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian itu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian, wahai orang mukmin. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu, kalian enggak tahu. Jadi Allah itu sayang sama seseorang, maka dengan sebab sayangnya maka ya seperti ilustrasinya seperti bapak. Kita sebagai orang tua ke anak kita, kan enggak semuanya dikasih. Ya minta apa? Minta HP, minta apa lagi? Minta kuota, apa lagi? Minta semuanya dikasih. Kan enggak begitu. Itu namanya enggak sayang. Tapi kita ngelihat, jangan dulu lah. Anak nangis biarin. Itu lebih baik daripada kita berikan sesuatu yang akan mencelakakan dia. Itu namanya sayang. Ini bapak ke anak, apalagi Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin. Ya. Jadi hal ini merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat yang diberikan kepada pamannya yang kafir. Selesai pembahasan yang ketiga, kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu seputar fikih sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keluarnya beliau menuju Taif untuk berdakwah. Nah, bagian yang keempat ini merupakan sambungan dari yang sebelumnya. Disebutkan, ya, setelah meninggalnya Abu Thalib dan juga Khadijah radhiyallahu anha, maka orang-orang musyrik itu semakin bersikap keras kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah tidak ada lagi backingnya. Kalau selama ini yang menjaga, yang membela, yang pasang badan adalah Abu Thalib. Akan tetapi Abu Thalib sudah mati, maka mereka semakin bersikap keras. Maka Nabi pun kemudian berdakwah ke negeri Taif, Itu berjarak sekitar 8 kilo dari Mekah, ya, dari Mekah. Nabi berjalan, ya, dan ditemani oleh Zaid bin Harithah, mantan budak beliau, ya, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Beliau berdakwah kepada orang-orang Taif di sana.
Beliau berharap agar orang-orang di sana mau menerima beliau dan juga mau mendukung serta melindungi beliau. Dan ternyata di dalam perjalanan, ya, setiap kali Nabi bertemu dengan suatu kampung atau kabilah, ya, Nabi selalu berdakwah, mendakwahi mereka. Tetapi mereka tidak ada yang mau menerima dakwah Nabi. Sampailah Nabi ke daerah Taif. Sampai di Taif, beliau menemui 3 orang dari pemimpin Bani Thaqif. Ya, orang-orang Taif itu adalah orang-orang Bani Thaqif. Bani Thaqif. Siapa itu? Ada namanya Abdu Yalai, ada Mas'ud dan Habib. Yang keduanya merupakan anak Amr bin Umair Ats-Tsaqafi. 3 orang ini adalah pemimpin dari Bani Thaqif. Kemudian Nabi menyempatkan untuk duduk dengan mereka dan mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk masuk Islam. Ya. Kemudian di antara mereka, ya, ada yang memberikan komentar sinis. Faqala ahaduhum huwa yamratu thiyabal ka'bati in kana Allahu arsalak. Sesungguhnya dia ini akan merobek kiswahnya Ka'bah kalau memang Allah itu mengutusmu menjadi rasul. Maksudnya apa? Dia menuju ke mananya? Kalau memang kamu rasul ini, nanti dia apa? Dia mau nyobek Ka'bah itu. Artinya enggak percaya, tidak percaya, ya. Berkata ya, mereka yang lain, ya, ama wajadallahu ahadan ghairak. Memangnya Allah tidak punya orang selainmu untuk menjadikan rasul. Berkata yang ketiga, demi Allah aku enggak akan mengajakmu berbicara. Jadi Nabi mendapatkan sambutan yang tidak mengenakkan, ya. In kunta rasulan la anta a'zamu khataran min an arudda 'alaikal kalam. Kalau memang engkau rasul, ya niscaya berbahaya kalau misalnya aku ini apa? Menjawab atau berbicara denganmu. Berbahaya kalau aku seperti ini, kata sebagian mereka, 3 orang ini, salah satu dari 3. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, id fa'altum ma fa'altum faktumu anni. Ya sudah, kalau begitu, ya, tolong tidak usah ceritakan tentang diri saya. Dah, Nabi tidak memaksa, Nabi cuma mengajak saja dan Nabi pergi meninggalkan mereka. Ya. Nabi tinggal di daerah Taif itu sekitar 10 hari. Sekitar 10 hari. Nabi mendakwahi, ya, orang-orang di Taif itu, Bani Thaqif, semuanya diajak. Ternyata mereka semuanya mengatakan ukhruj min biladina, keluar kamu dari kampung kami, dari negeri kami, ya. Dan jangan kamu ganggu orang-orang, ya, yang polos atau yang bodoh di antara kami. Kemudian mereka berbaris, kemudian mereka semuanya melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Dilempari supaya Nabi itu keluar dari kampungnya. Sampai dikatakan di sini hatta damiyat qadamah, sampai kedua kaki beliau itu kena lemparan batu itu bercucuran darah, ya, bercucuran darah. Demikian juga Zaid bin Harithah pun ikut terkena lemparan. Zaid bin Harithah berusaha untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya kepala beliau radhiyallahu anhu pun terluka, ya. Akhirnya beliau pun keluar meninggalkan Taif menuju ke kota Mekah dalam keadaan sedih. Ya, sedih. Kemudian beliau bersandar di sebuah tempat, ya, yang merupakan kebun yang dimiliki oleh Syaibah, salah satu dari tokoh Syaibah ibnu Rabi'ah. Beliau ketika itu duduk di situ di bawah pohon, kemudian beliau berdoa dengan doa yang sangat terkenal. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku mengadukan kelemahan kekuatanku, wa qillata hilati, dan juga sedikitnya daya upayaku, wa hawani 'alan nas, dan juga lemahnya atau begitu hinanya aku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin,
wahai Allah yang Maha Pengasih. Anta Rabbul mustad'afin, engkaulah Tuhannya orang-orang yang tertindas. Wa anta Rabbi, engkaulah Tuhanku. Ila man takilani, kepada siapa engkau akan serahkan diriku. Ila ba'idin yatajahammani, apakah kepada orang yang jauh yang akan mengusirku dengan keras, dengan bengis. Au ila aduwin malaktahu amri, atau kepada musuh engkau akan serahkan diriku. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, kalau bukan karena aku khawatir engkau marah kepadaku ya Allah, aku udah enggak peduli. Ghaira anna afiyataka hiya awsa'uli, hanya saja afiahmu, ampunanmu itu lebih luas. Ya. A'udzu bi nuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dzulumat, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang dengannya memecah kegelapan. Wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan dengannya menjadi bereslah urusan dunia dan akhirat. An yahilla alayya ghadabuk, agar engkau membebaskan aku dari kemarahanmu. Au an yanzila bihi sakhatuk, atau engkau murka kepadaku. Lakal utbah hatta tarda, wala haula wala quwata illa bik, ya, hanya kepadamulah aku memohon dan tidak ada daya dan upaya melainkan darimu. Tidak lama kemudian, ya, datanglah kedua anak Rabi'ah, si pemilik kebun, ya, dengan mengutus seorang budak milik mereka yang bernama Adas. Budaknya namanya Adas. Ya, kemudian apa? Membawakan Inab itu anggur. Kemudian ketika Nabi SAW hendak makan anggur itu, Nabi mengatakan Bismillah. Bismillah itu artinya apa? Dengan menyebut nama Allah, dengan memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian beliau makan. Berkatalah si Adas itu nama si budak. Inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhil bilad. Ucapanmu itu barusan itu tidak ada yang mengucapkan seperti itu di negeri ini. Ya, tertarik dia. Maka Nabi mengatakan, "Lah kamu orang mana?" Ya, "Kamu orang mana? Apa agamamu? Kok kamu penasaran?" Ya. Maka berkatalah, "Saya Nasrani. Saya penduduk Ninua. Asli saya dari Ninua." Ya. Maka Nabi mengatakan, "Min qaryatir rajulis salih Yunus bin Matta." Oh, kamu dari kampung seorang hamba Allah yang saleh yang bernama Yunus, Nabi Yunus bin Matta. Maka berkatalah, "Loh, kok kamu tahu Yunus bin Matta?" "Wa ma yudrika ma Yunus bin Matta." Kamu tahu dari mana ada seorang namanya Yunus bin Matta? Berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Itu saudara saya." Ya. Beliau nabi, saya juga nabi. Kana nabiyan wa ana nabiyun. Kemudian Adas pun langsung apa? Langsung meluk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga mencium kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam serta tangannya dan juga kedua kakinya. Kedua kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah, ya, si tuan pemilik kebun itu, yaitu anaknya Rabi'ah, satu sama lain, ya. Ama ghulamuka faqad afsadahu rajul. Sepertinya budak kita ini sudah dirusak sama orang ini, sama si orang ini. Ketika datang Adas pulang kepada tuannya, berkatalah keduanya, "Celaka kamu. Apa-apaan ini?" Ya, "Apa-apaan ini?" Maka berkatalah Adas, "Wahai tuan, sesungguhnya di bumi ini tidak ada orang yang lebih baik daripada orang itu. Sungguh dia telah menghabarkanku dengan sesuatu yang hanya Nabi saja yang tahu. Dia telah menghabarkanku tentang sesuatu yang hanya diketahui oleh seorang Nabi." Maka berkatalah keduanya kepada si Adas ini, "Celaka kamu Adas, ya. Jangan sampai orang itu membuatmu lari dari agamamu. Agamamu itu lebih baik kok. Agamamu lebih baik." Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah-tengah perjalanan ternyata datanglah malaikat Jibril alaihissalam dan ditemani oleh malaikat penjaga gunung. Yang malaikat penjaga gunung ini menawarkan perintah, menawarkan
titah wahai baginda Nabi, silakan Anda perintahkan saya ya untuk menimpakan gunung ini ke ahli Mekah, penduduk Mekah semuanya, dan juga Taif. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, pernahkah ada sesuatu momen yang lebih berat bagi Anda ketimbang momen perang Uhud?" "Oh ya, pernah. Yaitu ketika aku mendapati gangguan dari kaummu, dan itu ya ketika aku berdakwah ke Taif, tetapi tidak ada yang mau menjawab. Kemudian datanglah kepadaku setelah itu malaikat Jibril dan juga malaikat gunung. Kemudian aku dipanggil, innallaha qad sami'a qaula qaumika wa ma raddu 'alaik. Sesungguhnya Allah sudah mendengar bagaimana ucapan kaummu dan juga bagaimana mereka menolak dirimu. Sungguh Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung untuk engkau perintah sesukamu, ya, untuk engkau perintah sesukamu. Kemudian malaikat gunung mengucapkan salam dan mengatakan, wahai Muhammad, ya, dzalika fi masyita, silahkan Anda perintah saya apa? In syi'ta an utabbiqa alaihim al-akhshabain. Kalau Anda mau, saya akan timpakan kepada mereka dua gunung besar ini. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bi syai'an. Enggak. Bahkan aku berharap Allah akan mengeluarkan dari keturunan mereka ini orang-orang yang menyembah Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Inilah kisah tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Taif, ya, yang insyaallah taala akan kita ambil faedah demi faedahnya dari peristiwa yang agung ini biiznillah pada pertemuan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita kecintaan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan juga menjadikan kecintaan kita ini sebab untuk masuk surga Allah azza wajalla. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.